Shalom teman-teman, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak
sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami ya Tuhan berkumpul ya Tuhan, mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, walaupun kami tidak bersama ya Tuhan, kami di rumah ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, disitulah ada hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami yang hendak melayani Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas kami ya Tuhan. Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita semua angkat pujian Allah Sanggup. Mari teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kita siapkan hati, buka pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita angkat satu pujian. Bapa kau setia, takkan meninggalkan.
Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, dan ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, walaupun kami dengan kebaktian online ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau menerima puji-pujian kami ya Tuhan, dan kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau ya Tuhan, hadirat-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan, dan teman-teman kami yang menonton atau mendengarkan kebaktian online ini ya Tuhan, Engkau juga hadir bersama-sama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya Yesus, kami sudah memuji ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan. Ubah mata kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, setiap apapun tindakan kami ya Tuhan, kami mau seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Apalagi ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan kehidupan kita. Walaupun kita yang ada di rumah, tetapi kita harus menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Pasti luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih judul Berpegang pada Yesus. Kita baca Mazmur 141 ayat yang ke-8. Mazmur 141 ayat yang ke-8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Ya, sampai di situ aja. Mazmur 141 ayat ke-8a. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang sangat sukar, ya. Kita beribadah aja sukar. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di gereja, kita pun sukar. Kalau di bidang ekonomi banyak yang di PHK, banyak pengangguran, yang mencari pekerjaan pun sukar. Di bidang keamanan, damai itu sukar kita rasakan karena kita terbatas, posisi kita terbatas. Tapi dalam firman Tuhan pada sore hari ini dalam Mazmur 141 ayat yang ke-8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jalan, karena Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita mau benar-benar mata kita mengarahkan kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini? Masa-masa pandemik virus COVID-19. Sikap kita bagaimana? Yang pertama, kita mau tenang. Tenang di dalam Tuhan, bukan tenang
duduk tenang, diam saja, bukan. Tetapi tenang di dalam Tuhan. Maksudnya yaitu mengandalkan Tuhan. Berpikiran yang positif. Kita tidak panik. Kita tidak ceroboh. Tapi kita mau duduk dekat dengan Tuhan. Kita mau tenang dalam menghadapi persoalan pergumulan bangsa negara kita, khususnya pemuda remaja. Kita mau tenang. Karena di dalam ketenangan pasti kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Asal kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hati yang gembira. Kok bisa hati yang gembira? Ya, kita baca dulu dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya. Dengan hati yang gembira akan timbul semangat. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari Sabtu yang kemarin yang dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita sebagai pemuda remaja, kita tidak boleh menyerah. Kita pantang menyerah. Demikian juga kalau kita mau menghadapi keadaan dunia sekarang ini yang semakin tidak menentu, masa-masa yang sukar, kita mau hati kita gembira. Dengan hati yang gembira akan menimbulkan semangat. Kita punya action, tadi tenang, ya, duduk tenang di bawah kaki Tuhan, punya ketenangan mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah kita mau punya semangat dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Apa sih yang dapat kita peroleh kalau mata kita memandang kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan? Tadi ya, kita baca lagi dalam Mazmur 141 tadi ayat yang ke-8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Berarti mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita punya pengharapan kepada Tuhan. Apa saja yang dapat kita peroleh kalau mata kita tertuju kepada Tuhan? Yang pertama adalah ada pengampunan dosa. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mau menghadapi masalah ini, kalau kita mau menghadapi dunia ini yang semakin sukar, kita harus andalkan Yesus. Yang pertama tadi, dosa kita diampuni. Dosa kita, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni. Yang kedua, kita setelah dosa kita diampuni, kita punya hak waris kerajaan surga. Kita punya kuasa itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita apa? Kita ini adalah anak-anaknya. Kita ini milik Tuhan. Dosa kita sudah diampuni. Kita punya kuasa dari Tuhan. Ingat, dunia ini semakin sukar. Tapi kuasa dunia ini tidak lebih besar daripada kuasa Yesus Kristus. Kuasa yang diberikan kepada kita. Kita ini anak-anaknya. Kita sudah ditebus. Kita mau hidup kita benar-benar mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus. Kita mau kuasa itu yang Tuhan berikan ada dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu kita
mau mengenal Yesus Kristus semakin dekat. Di masa-masa sukar ini seharusnya karena mata kita tertuju kepada Tuhan, seharusnya kita pun punya kedekatan, kita punya hubungan pribadi lepas pribadi, kita punya keintiman dekat dengan Tuhan. Kita mau lewat apa sih keintiman itu dekat dengan Tuhan? Lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita memuji membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi ada hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, pandangan kita kepada Tuhan, pengampunan dosa sudah Tuhan berikan. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Yang ketiga tadi, bahwa ada hubungan dekat dengan Tuhan. Yang keempat, Tuhan memberikan keselamatan di dunia ini. Tuhan memberikan keselamatan di dunia ini. Perlindungan, kita diberkati. Kita diselamatkan dari virus ini. Karena kita apa? Kita punya kuasa kok. Kita punya kuasa yang lebih besar daripada virus ini. Kita sudah dibentengi dengan kuasa darah. Kita sudah diampuni dengan penebusan Yesus Kristus. Kita mau, kita jangan takut. Karena Tuhan berjanji bahwa perlindungan sempurna kepada kita, anak-anak Tuhan. Kita juga sudah mendengar firman Tuhan pada minggu yang kemarin yang Bapak Gembala firmankan. Kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita hormat, kagum kepada Tuhan, ada perlindungan, ada ketentraman yang Tuhan berikan. Demikian juga kepada kita, kalau kita mata kita tertuju kepada Tuhan, kita punya perlindungan yang Tuhan janjikan. Kita baca ya, Mazmur pasal yang ke-121. Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Saya bacakan ya. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai ke-8, ini bicara tentang apa? Perlindungan Tuhan. Kita masih di dunia ini, Tuhan lindungi, ya. Walaupun ada persoalan, walaupun ada pergumulan yang dunia berikan pada saat-saat ini, masa-masa yang sukar, tapi Tuhan berjanji apa? Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak terlelap, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga kita, keluar masuknya kita Tuhan jaga. Karena kita apa? Kita ini anak-anaknya yang tadi yang saya sebutkan, bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Pastinya kalau orang tua lihat ada anak yang terjatuh, pastinya
kita mau menjaga anaknya, menopang anaknya. Demikian juga kita sebagai anak-anak, Tuhan pun akan menjaga kita. Kita mengimani, ya, kita mengimani bahwa kita diberi perlindungan kepada Tuhan. Jadi jangan takut, ya. Tapi bukan berarti kita gerusak-gerusuk, yo-yo, bukan. Tapi kita tetap bahwa Tuhan yang akan melindungi kita. Tuhan memberikan keselamatan di dunia ini, ya. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita pun akan diberikan keselamatan di dunia ini. Bahkan bukan keselamatan yang ada di dunia ini, tetapi keselamatan sampai di akhirat. Karena kita adalah anak-anak warisnya Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita punya darah Kristus dalam hidup kita. Kita pun ada hak waris dalam kerajaan surga. Yang selanjutnya, kalau kita melihat mata kita tertuju kepada Tuhan, kita pun diberkati kan. Tadi diberkati, diberikan perlindungan. Contohnya Ishak, pada waktu itu dia mengalami kelaparan, ya. Di tempatnya Kanaan dia mengalami kelaparan. Tetapi lihat, kita baca aja ya, dalam Kejadian pasal yang ke 26. Ya. Ayat yang pertama ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Apa yang dilakukan Ishak di ayat yang ke-12? Jelas Ishak menabur di tanah itu, di tanah Filistin. Dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita yakin kita akan diberkati. Ishak contohnya diberkati walaupun dalam masa-masa yang sukar sekalipun, ya. Perekonomian pada saat ini tidak menentu, tapi anak-anak Tuhan akan diberkati, ya. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, karena kita tahu pertolongan Tuhan itu, kita hanya bisa minta tolong itu hanya kepada Yesus. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, kepintaran kita, bukan. Tapi karena apa? Pertolongan Tuhan. Maka itu saya pada saat ini menghimbau kepada teman-teman semua, kita mau mata kita tertuju kepada Yesus. Kita mau berharap kepada Yesus. Kita mau mengandalkan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sedikit saya sampaikan. Semoga teman-teman pada saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau takut. Kita tidak mau panik dengan keadaan dunia ini. Tetapi kita mau mata kita tertuju kepada Tuhan, dekat sama Tuhan. Ada
keuntungan yang Tuhan berikan kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Ada pengampunan dosa, ada hubungan erat sama Tuhan, ada kedamaian, ketentraman, berkat-berkat itu yang Tuhan berikan. Dan terlebih kita punya kuasa yang Tuhan berikan untuk melawan kita, untuk melawan dunia ini, untuk menghadapi dunia ini. Maka itu kita mau memandang Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau akhiri firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Mengajarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami mau mata kami tertuju kepada Engkau. Mata kami memandang Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah jalan satu-satunya yang dapat menolong kami di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pada saat ini di masa-masa yang sukar, kami diperhadapkan, kami mengalami masa-masa yang sukar. Tapi satu hal ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan menolong hidup kami kalau kami, hati kami, mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang pada saat ini ya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah, apapun permasalahan teman-teman kami, apapun pergumulan teman-teman kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan, kami mau belajar mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu agar kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami mau menghidupi firman-Mu, dan kami mau firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kebaktian Youth of Immanuel pada malam hari ini, kami sudah menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.